Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berada di bulan Syawal. Tidak ada kata terlambat pada forum perdana zuhur hari Selasa. Saya pribadi menyampaikan kepada jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alallahu minal a'idin wal faizin wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada zuhur ini kita akan sedikit mengupas. Ada beberapa kesalahpahaman di kalangan masyarakat awam bahwa kalau berhari raya di bulan Syawal, mereka kalau berjumpa mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehingga muncul persepsi bahwa minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin, padahal beda. Jadi minal aidin wal faizin itu doa. Artinya mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada Allah, disucikan kembali kepada fitrahnya. Wal faizin, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan artinya mohon maaf lahir dan batin. Itu. Jadi orang awam itu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu dua kalimat esensi yang berbeda. Yang pertama doa, artinya kita berada di bulan Syawal, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, siangnya dengan puasa Ramadan, malamnya dengan qiyamul lail, sholat tarawih, sholat tahajud, infak, sedekah, zakat, amaliyah-amaliyah yang lain, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amalan itu nyampe ke Allah Subhanahu wa taala, sanggup menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita dibersihkan oleh Allah, kita digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang tobat, yang kembali kepada Allah dan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut hablum minallah, bagian vertikalnya ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hidup di dunia tidak bisa melepaskan dengan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka diungkapkan dalam sebuah kalimat, mohon maaf lahir dan batin. Itu maknanya. Yang kedua, ada beberapa pendai, penyampai agama yang dengan gagah perkasa, dengan semangat, bahwa dia mengatakan di bulan Syawal ketika kita berlebaran tidak ada kalimat lain yang patut diucapkan kecuali taqabbalallahu minna wa minkum. Itu toh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tidak ada itu mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada itu minal aidin wal faizin. Itu bid'ah. Tidak ada dari nabinya. Seperti itu jemaah. Tidak ada di Nabi. Nabi hanya mengajarkan kalau berjumpa ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa. Dan Nabi mengajarkan itu, taqabbalallahu minna, semoga Allah Tuhan kami menerima amal kami semua, wa minkum, dan Allah mudah-mudahan menerima amal kalian semua. Itu doa, bagian hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Tapi kan ada hal lain. Jadi ini yang harus barangkali ya
orang-orang pendai semangat seperti itu sampai mengatakan, apa itu minal aidin wal faizin? Apa itu mohon maaf lahir dan batin? Kan minta maaf itu nggak usah nunggu lebaran setiap saat. Iya memang. Doa itu juga setiap saat, bukan hanya nunggu lebaran. Minta maaf itu juga bukan hanya nunggu lebaran, ya setiap saat. Cuma bicara momentum. Oh, momentumnya ini berlebaran, momentumnya bulan Syawal. Mengapa? Sebab ada hadis Nabi. Nabi bertanya kepada para sahabat sekalian, kata Rasulullah, "Atadrunal muflis?" Wahai sahabatku, siapa yang tahu orang-orang al-muflis, orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Lalu sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang al-muflis yang bangkrut itu adalah orang yang kaya, lalu terjadi musibah, hartanya habis, jatuh miskin. Kata sahabat seperti itu. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud al-muflis. Bukan itu disebut dengan orang yang bangkrut. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang nanti datang kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala ibadah yang banyak. Dia bawa pahala sholatnya yang banyak, dia bawa pahala puasa yang banyak, pahala amal zikir yang banyak kepada Allah. Lalu pahala-pahalanya itu habis disebabkan mereka punya hutang ketika di dunia belum sempat membayarnya. Hutang apa itu? Pertama, hutang yang memang hutang itu kan sesuatu hak yang harus ditunaikan, itu hutang. Kalau hutang uang berapa dibayar, hutangnya berapa. Kalau hutang kita menyakiti orang, ya segera minta maaf, beri hadiah. Itu caranya. Lah ini kan sudah berada di akhirat. Kisahnya seseorang yang dimasukkan ke dalam surga dan seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang dalam neraka ini bertanya kepada Allah, kepada malaikat, ya Allah, mana si fulan? Oh, si fulan dimasukkan ke surga. Mengapa dimasukkan ke surga ya Allah? Karena dia memang bawa pahala yang banyak. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala ibadah yang lainnya. Mohon maaf jemaah, tentang keterangan ini hadis keterangan untuk orang-orang yang butuh didorong motivasi. Karena secara akal, secara prinsip, tidak mungkin Allah keliru menghitung. Ya, tidak mungkin malaikat itu salah ngitung. Masa ada orang dimasukkan ke surga keliru? Kan gitu ya, tak mungkin. Ini kisah, ini hadis Nabi menjelaskan kepada orang-orang yang butuh didorong motivasi. Jadi menjelaskannya begitu. Sebab ada orang itu butuh dibantu motivasi. Ayo sholat berjamaah supaya dapat 27 derajat, kan itu pahalanya, supaya sempurna. Itu kan hadis untuk beri motivasi. Bagi orang tertentu tidak perlu. Di akhirat nggak perlu pahala. Apa perlu pahala di akhirat? Nggak perlu, perlunya surga berjumpa dengan Allah. Kan gitu. Jadi ada beberapa dalil itu butuh untuk motivasi. Nah, dijelaskan, ya Allah, mana si fulan? Si fulan dimasukkan ke surga karena pahala ibadahnya banyak. Ya Allah, dia punya hutang kepada saya yang belum dibayar sampai matinya. Oh, dipanggil orang itu. Hei fulan, benarkah kau punya hutang kepada orang ini? Benar ya Allah, saya punya hutang. Kenapa engkau tidak membayarnya sampai kau mati? Maka bayarlah sekarang. Maka orang ini akan membayarnya. Tapi apa yang harus dibayarkan? Uang sudah tidak laku pada saat itu. Maka kata orang ini, bayarlah dengan pahala-pahala ibadahmu yang banyak itu. Maka dibayarkan pahala-pahala ibadahnya. Setelah dibayarkan dengan pahala-pahala ibadahnya, ternyata orang ini masih merasakan sakit. Belum cukup pahala-pahala ibadahmu ini, hatiku masih sakit. Tolong bayar lagi dengan pahala-pahala. Sudah habis pahala-pahala. Kalau begitu, tanggunglah dosa-dosaku di pundakmu. Maka diberikanlah dosa-dosa orang yang dimasukkan neraka tadi, ditanggungkan, diberikan kepada orang yang tadi di surga tadi itu. Maka itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW.
Satu sisi di bulan Syawal doa agar semua amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya naik ke surga. Di sisi yang lain mohon maaf lahir dan batin. Agar apa? Agar tidak ada noda dan dosa serta hutang yang tertinggal di dalam hubungan manusia dengan manusia. Makanya hablum minallahnya kepada Allah selamat, hablum minannasnya ditutup dengan mohon maaf lahir dan batin. Pak, selama saya berkawan, selama saya bertetangga, selama saya hidup denganmu, ada banyak aku telah menyakiti hatimu, atau ada hutang, tolong hutangnya berapa akan saya bayar, tolong saya pernah menyakitimu, tolong dimaafkan saya. Itu kewajibannya, minta maaf. Masalah orang yang memaafkan atau tidak itu urusan Allah kalau orang itu tidak memaafkan ketika masih hidup. Saya sudah minta maaf ke si fulan sampai sungkem tapi dia masih keras, enggak mau. Aku masih sakit hatiku, 7 turunan aku tidak akan memaafkanmu. Sampai begitu. Tapi saya minta maaf, tolong minta maaf. Kalau sudah minta maaf lalu orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, itu urusan Allah. Makanya dalam kehidupan kita, dari urusan diri kita, kita pernah punya salah, pernah punya dosa dengan orang, katakan. Kalau masih ada nomornya untuk kita WA, katakan mohon maaf lahir dan batin. Bila ada tutur kata, perbuatan, sikap yang menyinggung perasaan, tolong maafkan saya, mohon maaf lahir dan batin. Dan ajaib bulan Syawal itu setiap orang mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Itu harus tembus Pak di hati, harus tembus, terutama dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga. Kalau salaman nempel itu bebas hatinya itu. Jangan lagi ada dendam, jangan lagi ada iri dengki dalam hati, harus bebas. Itu untuk urusan diri kepada orang lain, tolong maafkan saya. Lalu yang kedua, untuk orang lain yang telah menyakiti kita, tanpa syarat saya maafkan siapapun yang telah menyakiti hati saya, tanpa harus menunggu orangnya minta maaf. Kan ada orang itu, saya ini kan lebaran, ini kan hari raya, nemen orang itu, dia pernah menyakiti saya, tidak datang sama sekali, tidak ada WA yang masuk minta maaf. Orang ini keterlaluan, tidak akan saya maafkan. Ini tidak boleh seperti itu. Sebab apa? Setiap waktu kita minta ampun ke Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah maafkan kesalahanku. Bagaimana Allah akan mengampuni dosa kita? Bagaimana Allah akan memaafkan kita kalau kita sendiri egois? Maka gampang caranya kalau supaya Allah memaafkan, mengampuni dosa kita tanpa syarat. Siapapun orang yang telah menyentuh hatiku, menyakiti hatiku, tanpa syarat, aku sudah memaafkannya, aku sudah mengampuninya, aku sudah membebaskannya. Itu orang yang hebat. Maka orang ini sekalipun dia lalai, tidak sempat memohon ampun kepada Allah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang ini, saya akan memaafkan Anda kalau Anda datang meminta maaf kepada saya, datang ke rumah saya plus oleh-oleh misalkan gitu kan. Nah, kalau nggak ada oleh-oleh kecut ya, datang untuk minta maaf, kecut gitu kan. Enggak, tanpa syarat, maafkan siapapun. Nah ini disebut dengan hubungan kita dengan manusia supaya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.